Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota Sri Gina Utami, Suli Febriani, Supriyan Saputra, dan Sofwan Surahman. Kami dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4E. Di sini kami akan membahas mengenai gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Bagdawansah Al-Kadri SPD MPD. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada peta konsep di mana di sini kami akan membahas beberapa subbab materi dari gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Subbab pertama di sini gerakan organisasi internasional. Yang kedua gerakan lembaga swadaya internasional. Yang ketiga instrumen internasional. Dan yang terakhir Convention of Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Sebelum kita membahas subbab pertama, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, di mana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 kali, tetapi perundang-undangan yang dimaksud belum memadai sama sekali karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Korupsi ini adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional, bukan hanya dihadapi oleh masyarakat Indonesia saja. Tetapi korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, tetapi juga mengancam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Baik, untuk bagian pertama di sini ada gerakan organisasi internasional. Ada PBB atau United Nations, disebut UN. Setiap 5 tahun secara reguler PBB menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau disebut United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Pertama kali kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955 dan sudah diselenggarakan sebanyak 12 kali. Di mana topik pembahasannya di sini ialah pendekatan multidisiplin dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk korupsi dalam berbagai level, mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktik pencegahannya, memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Yang kedua di sini ada World Bank, di mana tingkat korupsi setelah tahun 1997 menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan mengenai korupsi dan perlibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi. Dan juga menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana nasional untuk pemberantasan korupsi. Di sini ada dua pendekatan yang digunakan pada program anti korupsi. Yang pertama bottom up approach atau pendekatan dari bawah, dan yang kedua di sini top down approach atau pendekatan dari atas. Selanjutnya yang ketiga OECD, di mana melakukan perbandingan atau mereview konsep hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang pada tahun 1997. Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions disetujui untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Dan yang terakhir, masyarakat Uni Eropa, di mana gerakan pemberantasan korupsi di sini secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996, tahun 1997. Kesepakatan politiknya untuk pemberantasan korupsi dengan menjadikan isu-isu sebagai agenda prioritas.
Selanjutnya, subbab materi kedua ada gerakan lembaga swadaya internasional. Yang pertama di sini ada Transparency International atau TI, di mana di sini ada organisasi internasional pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi dan dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional, menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. Yang kedua di sini ada TI RI atau Making Integrity Work. Organisasi independen internasional non pemerintah ini yang didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas kesempatan besar untuk perbaikan dalam membangun kelanjutan dan merata di seluruh dunia dalam mencapainya. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan mengembangkan jaringan. Salah satu programnya adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Kemudian slide selanjutnya ada subbab materi ketiga, ada instrumen internasional. Yang pertama di sini ada United Nations Conference Against Corruption atau UNCAC. Ditandatangani lebih dari 140 negara. Penandatanganannya pertama kali dilakukan pada konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Di mana di sini yang dibahas masalah pencegahan, pembentukan badan anti korupsi, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik, rekrutmen atau penerimaan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, penerapan tindakan disipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korupsi, dan perlu upaya dan keikutsertaan di seluruh komponen masyarakat. Yang kedua di sini ada kriminalisasi, di mana kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman untuk berbagai tindak pidana. Selanjutnya, kerjasama internasional, memiliki kesepakatan untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi, serta sepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan dan untuk mengekstradisi pelanggar. Dan yang terakhir, pengembalian aset-aset hasil korupsi. Di sini menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan negara yang sudah dikorupsi, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. Kemudian untuk slide terakhir, untuk subbab materi terakhir juga di sini ada Convention of Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction, di mana sebuah konvensi ini disebut konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konferensi ini merupakan konvensi anti suap yang menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dan transaksi bisnis internasional. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.